Makanya aku ngomong ini habis ini langsung tak geber nih. Yang itu, yang nutup jalan. Nanti kalau kalau bupati apa wali kota tidak mau, aku kerjasama dengan kepala desa. Ya wes jalan di desa, orang popot toh. Ya kan? Ya. Kalau dia nggak mau gimana? Aku butuh pertumbuhan ekonomi. Kalau nggak marah tambah lu tambah miskin. Wes pupuk larang, dodol beras raiso. Ya. Betul nggak? Nah teman-teman seniman masuk di situ. Ya. Oke. Wes kita misalkan di apa namanya di Gunung Wiles tadi. Oh ini pertapaannya Raja, wah tambah heboh. Nah itu harus dimasuki teman-teman apa namanya seniman budayawan ini harus masuk ke situ. Karena kalau enggak, ya mohon maaf, pejabatnya itu ternaga deh Pak. Jadi nanti ngomong Pak, orang Pak ini tempatnya bidadari turun, mandi, wah si rame Pak, pengen kok bidadari ini kapan turun, nggak mundur gitu. Loh iya Pak, seniman harus bisa mencari nafkah, itu pertama. Ya, yang kedua, ini memang beda. Kalau Bandung, jangan bandingkan Bandung, jangan bandingkan Bali, karena memang di sini itu bukan kalau Bandung sama Bali itu sudah lama dia menjadi kota apa namanya seni gitu. Nah tapi kita bukan tidak bisa jadi itu. Karena itu mari kita cekakkan. Tokonya mungkin ngerti Surabaya dulu kayak apa? Tidak ada orang ngerti kesenian. Aku aja yang coba mereka itu saya aku undang dosen UNESA itu apa? Untuk kolaborasi tarian. Jadi tarian sendiri-sendiri dari tiap sanggar itu saya gabung, saya dengan menggunakan siapa profesor ya? Ya, itu gabung seni. Bahkan ada tamu saya, kamu sudah nggak kalah dengan Broadway katanya. Dia ngomong gitu. Bahkan kemarin itu anak-anak disabilitas tak suruh nari di Surabaya, di Jakarta. Saat aku punya tamu Asia Pasifik, kedatanganlah tamu staf ahlinya Joe Biden. Dia tunanetra. Itu seniman disabilitas. Jadi ada yang tunarungu, ada tunanetra, ada yang mantan orang gila, macam-macam. Tak buat kesenian. Aku minta tolong Prof itu juga untuk kolaborasi. Itu si staf ahlinya Joe Biden. Kenapa kamu nggak bilang? Aku pikir cuma rapat-rapat aja. Setelah itu aku bikin acara lagi tingkat ASEAN di Makassar. Aku pakai anak-anak seniman tuna disabilitas. Aku minta kolaborasi. Dia itu tunanetra, dia menikmati sekali. Jadi artinya apa? Kesenian apa seni, art dan seniman dan budaya itu bisa dibuat industri. Ya memang butuh kerja keras. Dipikir dulu, tahu aku lainnya tari Suramadu aja. Kalau enggak tari satunya apa ya? Sparkling Surabaya sama andalan itu terus sampai aku. Ini apa gak untuk si seniman Tiani. Akhirnya keluarlah seniman yang lain keluar. Dan kemudian menurut aku tariannya biasa aja. Tapi karena bagus, saat itu musiknya bagus, kita dibantu anak-anak UNESA, musiknya jadi bagus, jadi kemudian dikolaborasikan dengan siapa profesor itu, jadi tariannya seolah-olah luar biasa. Nah, jadi itulah yang namanya industri. Ya memang iya. Gimana orang tuamu nggak ketakutan akan masa depan? Semua orang tua boleh mengkhawatirkan anaknya, itu hak orang tua. Karena kita nggak bisa melawan itu. Tapi sekarang apa kita nggak bisa? Aku yakin bisa. Makanya aku rancang. Mungkin itu konsepku itu tak pikir semenjak aku dicalonkan jadi gubernur. Gimana cara menghidupkan seniman-seniman ini? Aku mikir. Makanya aku ngomong yang pertama nanti aku kan belum bisa ngapa-ngapain.
Udah tak kasih insentif aja. Nanti daerah bikin car free night. Udah di situ ada PKL jualan di situ, makanan ditata yang bagus, seniman tampil di situ, yang bisa pantomim yang bisa itu tukang becakku tuh loh. Di sekarang pantomim itu tukang becak bener itu. Tukang becak pantomim yang di Tunjungan itu tukang becak bener, aku tahu persis itu dia, tukang becak. Sama? Takin. Di mana? Cak Mati. Ya, sini soal sini. Ya, itu dia tukang becak beneran itu. Pembaca puisi, pantomim. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, apa yang salah? Nah, maksudku kalau ruang itu banyak di setiap daerah, minimal 1 minggu. Selain nanti kita buat, karena itu pasti butuh waktu tadi. Misalkan merubah ruang itu untuk tempat ekspresi. Yang utama bagaimana ngajak orang itu mau datang ke situ. Itu yang paling berat itu. Nah, itu yang paling berat. Oke, itu kan. Tapi kalau jalan ditutup itu pasti orang mau datang. Pasti orang mau datang. Ya, Surabaya itu Tunjungan tak tutup. Itu yang datang dari Manado. Dia hanya ingat aja melakukan Tunjungan. Dia pengen datang. Udah pakai kursi roda, pakai itu. Aku kenapa tahu? Ya dia ngomong, saya minta foto. Saya dari Manado, saya dari Kalimantan. Cuman itu bukan berarti dari Pasuruan orang banyak pejabat dari Pasuruan. Dia pengen itu kenangan itu kembali. Apalagi sekarang kenangannya dipakai macam-macam. Ada musik, live musik, ada pantomim, ada baca puisi, kan gitu ya. Nah itu yang pertama. Memang langkah kedua itu tadi yang aku katakan, ini yang skala besar. Sudah kita tidak perlu ngomong itu, ayo kita bersama-sama. Kalau itu bisa dijual ke internasional, yakin orang-orang itu pasti nurut. Yang seniman itu enggak itu saja. Ya memang kadang itu yang mindset PNS-nya ya memang harus dirubah. Tapi aku pengen buat satu dong. Itu satu aja. Nanti yang lain aku pasti yakin daerah lain kepingin. Ayo kita buat satu. Ya nanti cari pemandangan yang bagus, kita siapkan tarian itu yang bagus, medley itu. Jadi kita nonton seolah-olah konser gitu. Tapi di belakang pemandangan alam asli. Bukan kalau biasanya kan mereka di panggung. Ini yang nggak ada di dunia. Nggak ada nih di dunia. Aku udah putar seluruh dunia, nggak ada gitu. Nah kita main di depan yang asli, satu aja kita buat. Kolaborasi mungkin kesenian beberapa daerah. Nanti terus besoknya itu kuliner apa gitu supaya dia stay di situ, supaya dia tinggal di situ. Nah setelah itu nanti pada waktu kuliner itu ada keluarlah yang namanya musikus jalanan. Ini tempat musikus jalanan, ini tempatnya pelukis, ini tempatnya itu pakaian daerah, itu jualan pakaian daerah, nanti fotografi pakai baju daerah. Dia pingin itu pakai baju daerah. Siapa ngomong nggak kepingin? Pingin semua. Pingin dapat foto itu atau bahkan beli. Ya, paham ya? Ayo kita hidup. Memang berat. Jangan ngomong sekarang, aduh ini gimana? Kita buat, kita lakukan itu. Kalau nggak kita lakukan, nggak akan pernah bisa percaya. Kalau cuma kita ngomong toh, nggak akan pernah bisa. Ngomong toh nggak pernah turun dulu. Yang itu kritik kemarin itu. Iya. Ya, ayo kita buat. Aku akan di depan. Aku bukan seniman, tapi aku ngerti lah dikit-dikit tentang itu. Bagaimana? Makanya Prof itu tak bawa. Bayangin dia harus ngelatih Prof itu, ngelatih anak tunarungu. Coba bayangin Pak. Gak kerungu, dikandani gak kerungu biaya coba. Tapi ya bisa bagus semua. Sampai itu ada komentar, coba lihat komentarnya. Ini orang normal aja gak bisa. Ayo kita buat itu. Kalau kalian bisa masuk ke industri itu, udahlah, nggak usah khawatir kalian. Masa depan kalian, ya. Memang harus dibuka wawasan kalian. Kalian pernah tahu Ragu Pahmi? Pernah tahu nggak? Nih, ini bagusnya ampun. Itu aku bayanganku dulu loh Pak.
Nah, nanti bikin cerita, nyok. Itu anak-anak bahasa itu suruh bikin cerita. Cerita tentang bidadari turun, legendanya. Ngomong legenda bener apa enggak kan nggak tahu. Ya kan Pak? Namanya legenda. Iya kan? Ya, kamu bisa nggak bikin legenda? Itu cerita bidadari turun, Joko Tarub nyuri, apa selendang itu. Ya buat namanya legenda. Bener atau enggak ya wallahu alam kan? Iya kan? Iya, perlu kita buat di panggung itu ya apa namanya kayak ketoprak gitu, Joko Tarub turun, gitu, turun pakai alat, bener dari atas gitu dia terbang, yang terbang bidadari ya, bukan Joko Tarub. Nah bikin itu, kalau Broadway itu gitu Pak, kita bisa bikin itu, kita kerjasama dengan anak-anak teknik itu bidadarinya seolah terbang turun ke bawah, wah sip itu Pak. Asik itu. Tapi itu rujak. Itu rujak. Itu bagiannya konyol. Ya, itu ya. Ya. Ya, jadi nanti situ main musik, satu gaya ini, satunya sebelahnya dodolan udeng, dodolan itu. Kenapa enggak? Oh, kita enggak nyopet, enggak korupsi, isin. Ini tak ada ibu pentas. Aku jalur kapal. Neng kapal ada kecemplung kali. Enggak. Kalau ini aku gue ada ya. Mau dengerin kecemplung kali. Kalau kecemplung kalinya nggak apa-apa Bu. Karena aku nyantol. Ya, itu dilihat tuh. Orang-orang itu terkesan. Iya, dia bikin musik. Jadi dia di Mandar di Kalimas ini pakai. Itu orang terkesan, orang bule-bule karena nggak ada di sana. Aku sudah tahu mereka tuh bisanya di gedung karena dia nggak punya pemandangan bagus. Nah kita punya etalase, coba ya, ayo bagianmu sekarang mulai itu anak muda-muda itu jualan ya, jualan itu apa bahasa legenda ranu pane itu bidadari turun. Ibarat yang dulu selendangnya Taufik Mojo. Ya begitu ya, itu ya. Sorry ya, aku harus geser ke tempat lain apa namanya? Nyiap ngobat. Nah, ini kan kawan-kawan seniman ini kan seniman tua, saya kira milenial dan zilenial. Tadi kan yang ini adalah seniman zilenial, adik-adik saya di mahasiswa di kampus. Dia punya masa depan, dia punya tanggung jawab untuk menjadi seniman di Jawa Timur karena dia orang Jawa Timur. Nah, apa yang dilakukan harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya tawarkan bukan untuk acara itu untuk kepentingan saya. Bagaimana nasibnya seniman-seniman yang diproduksi oleh kampus Universitas Negeri Surabaya ini, masa depannya seperti apa? Pemerintah tahu nggak terhadap kebutuhan ini yang mulai di ruang pasar, ruang pamer, ruang ekspresi, tempat untuk mendapatkan akses kepada kebutuhan bahan-bahan untuk berkesenian. Ini harus lengkap, pemerintah jangan membiarkan. Kalau dia tidak sadar itu berarti pemerintah tidak memahami bahwa seniman ini adalah